Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan membahas mengenai yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Kita akan membuat renungan ini menjadi berseri beberapa minggu ke depan. Kita akan membahas terlebih dahulu hal yang pertama, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Namun sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan yang menyertainya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai poin pertama dari yaitu seri keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kata mencintai dirinya sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata philautoi yang arti sebenarnya adalah yaitu lover of oneself atau juga selfish, mengandung artinya sifat hanya berpusat kepada dirinya sendiri, hanya berpusat hanya kepada kepribadiannya, tidak terlalu mengurusi urusan orang lain, selalu tentang aku, dan aku, selalu hanya aku orientasinya. Ini tuh sungguh sangat bahaya. Jadi dalam situasi keadaan manusia akhir zaman, hal yang pertama dan sangat menonjol adalah sifat orang artinya mencintai dirinya sendiri. Salahkah orang mencintai dirinya sendiri? Secara positif sebenarnya tidak salah. Kenapa? Memang kita harus mencintai diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, memperdulikan diri kita sendiri, memperhatikan, membangun, membina, melindungi, merawat diri kita sendiri. Itu adalah hal yang baik. Tetapi kenapa Alkitab mencatat? Suratan Paulus kepada Timotius mencatat bahwa keadaan yang buruk, keadaan yang negatif pada akhir zaman, sifat manusia adalah mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya ini, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, seperti saya bilang, mencintai diri sendiri itu tidak salah kalau ditinjau dari sisi yang positif. Sebab firman Allah juga berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang lain, yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa artinya untuk mandiri untuk diri kita sendiri, itu impossible, itu mustahil, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi memang adalah wajar orang terlebih dahulu memperhatikan, mengasihi dirinya sendiri. Bahkan juga di ayat lain dikatakan, tak kalah orang mau menjadi saksi, pertama dulu katanya dari mana, saudara? Dari Yerusalem. Artinya dari seputar dirinya dulu. Entah itu dirinya sendiri harus menjadi contoh teladan,
Entah itu juga melalui artinya yang lebih dekat keluarganya, mungkin itu pasangannya kalau dia sudah menikah, atau juga mungkin dari anak-anaknya kalau sudah punya anak, menjadi contoh dan teladan. Baru itu bisa memancar ke sekelilingnya, ke Yudeanya, kemudian lebih luas lagi ke Samarianya, baru sampai ke ujung bumi. Jadi dalam konteks mencintai diri sendiri, hal yang positif adalah wajar orang mencintai dirinya sendiri. Ini sengaja saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita memahami bahwa yang dimaksud firman Tuhan yang disampaikan Paulus bukan mencintai dirinya sendiri secara positif. Tidak demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi maksud mencintai dirinya sendiri yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratan 2 Timotius pasal 3 ayat 2 yang di awal tadi adalah lover of ourselves, mementingkan, mencintai dirinya sendiri. Ada nilai egoisnya, ada nilai artinya ketidakpedulian kepada orang-orang sekitarnya, kepada keadaan sekelilingnya. Artinya dia tidak mau tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia cuek bebek. Bahkan bebek saja kita tahu kadang-kadang gak cuek, saudara. Kadang-kadang dia juga bunyi kwek 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 kwek. Artinya memberitahu juga keberadaannya kepada sekitarnya, supaya artinya sesama bebek saling mengetahui. Jadi orang yang mencintai diri sendiri benar-benar tidak peduli, fokus pada dirinya sendiri. Dalam mitologi Yunani ada satu contoh. Ini hanya sekedar contoh ya, karena kebenarannya namanya juga mitologi. Hanya ini sebagai artinya memperteguh, memberikan suatu konfirmasi bahwa ada sudah orang yang mencintai dirinya sendiri dalam mitologi Yunani bernama Narsisius. Jadi ceritanya Narsisius ini adalah seorang yang sangat tampan. Begitu tampannya sehingga pada masa itu tidak ada orang yang menandingi ketampanannya. Tidak ada orang yang menandingi kerupawanannya. Ya mungkin ya saya tidak bisa membayangkan, karena zaman sekarang memang banyak orang-orang tampan. Tapi yang pasti saya bukan salah satunya ya saudara. Hehehe. Saya artinya ya penting hidup saja syukur ya kan. Tapi maksudnya adalah Narsisius ini orang yang sangat tampan. Aura ketampanannya memancar sehingga sampai-sampai Narsisius ini sendiri sangat bangga, sangat mengagumi dengan ketampanannya sendiri. Dia lupa pada sekitarnya, sehingga pada suatu waktu dia berjalan di pinggiran kolam, lalu dia melihat di kolam yang jernih itu, dia melihat wajahnya, dan pantulan wajahnya itu sempat membuat dia terkagum, dan akhirnya karena kekagumannya itu dia menjadi duduk di tepi kolam, memandang terus ke kolam itu, memandang terus pantulan wajahnya di kolam itu. Dia begitu kagum, bahkan dia senyum-senyum sendiri. Sepanjang waktu dia senyum-senyum sendiri. Saudara tahu kan, orang yang senyum-senyum sendiri itu siapa saudara? Biasanya disebut ODGJ ya kan, orang dalam gangguan jiwa, atau bahasa kerennya yaitu jam 7:05. Saudara tahu jam 7:05 kan? Artinya miring sebelah, saudaraku. Jadi dia mengagumi dirinya sendiri, melihat bahwa dia yang paling tampan, sampai-sampai Narsisius ini mengabaikan sekelilingnya. Bahkan ada menurut ceritanya seorang gadis yang bernama Eko
begitu menyukai dia karena ketampanannya, artinya dia sambil artinya mengintip dari kejauhan, tetapi Narsisus ini tidak mempedulikannya. Sehingga Eko itu menjadi sakit hati. Dan akhir dari cerita, sifat Narsisus ini yang terlalu membanggakan dirinya, sampai-sampai dia mau meraih, yaitu pantulan dirinya yang ada di kolam tersebut, sehingga dia menjulurkan tangannya untuk menyentuh, yaitu pantulan dirinya di kolam tersebut, dan akhirnya dia terpeleset, dia tergelincir, dan akhirnya dia masuk ke kolam itu, dan ternyata dia tidak bisa berenang. Akhirnya Narsisus tenggelam di kolam itu. Dia tenggelam karena hanya memfokuskan dirinya sendiri. Dia tenggelam karena hanya mempusatkan dirinya sendiri. Itulah contoh yang sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus. Orang mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang mencintai dirinya sendiri sangat-sangat tidak bagus sifatnya. Ada beberapa ciri yang paling menonjol dari orang yang mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, mereka tidak mau, atau kalau dibilang lebih halusnya, tidak mampu melihat dari sisi orang lain. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa melihat dari sisi orang lain? Karena mereka hanya berpusat dirinya sendiri saja. Pendapat, masukan orang lain, ini bukan bicara kritikan dulu ya, masih masukan, saran dari orang lain yang padahal sebenarnya bagus, membangun, konstruktif, memberikan artinya kebaikan. Biasanya orang yang mencintai dirinya sendiri mengabaikannya. Dia tidak peduli karena dia hanya berpusat dengan pendapatnya. Kataku, ku bilang, ini yang ku maksud. Inilah salah satu ciri yang paling menonjol, yaitu dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Yang kedua adalah, saudaraku, sifat yang paling menonjol yang kedua adalah mereka tidak memiliki pandangan yang luas. Tidak mau belajar dari situasi yang ada. Tidak mau belajar dari pengalaman yang terjadi. Karena mereka pikir itu semua, belum bagus itu. Itu belum yang terbaik itu. Itu masih biasa. Selalu artinya dia merendahkan. Menganggap sesuatu itu hanya biasa-biasa saja. Jadi pandangannya tidak luas. Hanya berkutat kepada dirinya sendiri, saudaraku. Inilah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah suka memaksakan kehendak. Suka memaksakan pendapatnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh demikian. Kita harus bisa, artinya fleksibel terhadap pendapat pihak lain. Kita tidak tahu apakah pendapat mereka benar atau salah. Karena kita juga harus menyadari pendapat kita juga belum tentu benar selalu. Karena kalau penilaian hanya diri kita sendiri, ya wajar dong. Semua manusia menganggap dirinya paling benar. Tapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, terus-menerus, akan terjadi kekacauan. Akan terjadi masalah yang besar. Bahkan mungkin akan terjadi, yaitu pertikaian yang tidak kunjung selesai. Katakan sajalah yang terjadi sekarang ini. Ada banyak pihak, ada banyak kelompok yang merasa agamanya yang paling benar. Dia berkuar-kuar. Kalau untuk kalangannya sendiri, kalau untuk dirinya sendiri dia mengatakan agamanya paling benar, itu wajar. Itu normal. Karena setiap orang pasti akan berkata, tidak ada orang mengatakan agama yang dianutnya tidak benar. Untuk apa dia mengikuti agama tersebut? Untuk apa dia meyakini agama tersebut? Namun jangan sampai memperkeruh suasana. Jangan sampai menjustifikasi, menuduh agama lain juga tidak benar.
Karena semua orang punya sisi pandang sendiri-sendiri. Yang pasti jangan sampai merendahkan keyakinan orang. Begitu juga dengan pendapat orang. Jadi ciri orang yang artinya tadi mementingkan diri sendiri, mereka memaksakan kehendak, mereka memaksakan pendapatnya. Aku yang menang, ngotot, perang pun jadi. Inilah yang terjadi. Itulah maksud Paulus, keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu mereka mencintai dirinya sendiri. Dan ciri dari orang yang mencintai diri sendiri yang ketiga tadi, memaksakan kehendak. Ciri yang keempat adalah, saudara, biasanya orang yang mencintai diri sendiri sebenarnya mereka insecure. Saudara tahu arti insecure? Ini bukan sejenis artinya snack atau kayak bakwan. Insecure itu merasa tidak aman. Merasa dia selalu tidak nyaman. Padahal situasi tenang, adem ayem, tapi dia selalu merasa tidak tenang. Berada di lingkungan manapun dia merasa terancam. Dia merasa seperti ada orang-orang atau pikiran-pikiran yang mengganggu dia, yang akan bisa membahayakan dirinya. Itulah perasaannya. Jadi ini jelas sekali bahwa dengan melihat sifat ini, bahwa mungkin orang itu sudah punya ciri-ciri bahwa dia adalah mementingkan, mencintai dirinya sendiri. Kenapa kita tidak harus merasa tidak aman di tengah situasi yang aman, nyaman, tenang? Kenapa? Apa yang perlu kita khawatirkan? Segala sesuatu dalam hidup ini ada resiko. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Lalu kenapa kita tidak merasa nyaman atau aman? Padahal dalam situasi yang terkendali, situasi yang kondusif. Kalau mungkin lagi situasinya demo, kita berada di tengah-tengah orang, yaitu kerusuhan, tengah-tengah orang dalam arti yang lagi melakukan anarkis, perasaan kita tidak aman, tidak nyaman, merasa kita insecure, itu adalah hal wajar. Namanya juga situasi tidak terkendali. Tapi dalam situasi adem ayem, tenang tentram, merasa tidak nyaman, ini ada gangguan kejiwaan. Dan ini harus diselesaikan. Harus disembuhkan. Harus diterapi. Karena apa? Ini bisa membahayakan. Jadi sifat-sifat merasa tidak aman ini adalah ciri yang keempat dari orang yang yaitu mencintai dirinya sendiri. Dan ciri yang kelima, biasanya orang yang mencintai dirinya sendiri, lanjutannya, mereka itu susah untuk tidur nyenyak, saudaraku. Susah tidur nyenyak. Kenapa? Karena selalu merasa ada yang mengganggu. Entah itu yang dibuat pikirannya sendiri, akhirnya mungkin masuk ke dalam mimpinya, sehingga sebentar-bentar tak kala dia tidur, dia terjaga-jaga, terkaget-kaget, tersentak-sentak. Dia merasa sekelilingnya ingin mengancam jiwanya. Dia merasa sekitarnya ingin menghabisi dia. Sungguh sangat membahayakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini benar-benar tidak membuat dia bisa nyenyak tidur. Sehingga akhirnya dia harus mengkonsumsi obat-obatan. Bisa jadi itu obat tidur supaya dia merasa nyenyak. Kalau obat tidur sekali-sekali dikonsumsi itu tidak masalah. Tapi kita tahu setiap obat yang terus-menerus dikonsumsi itu bisa membahayakan. Kenapa? Karena itu bisa menumpuk di dalam diri dan pada akhirnya itu bisa jadi penyakit, saudaraku. Dan lebih fatalnya, kalau cuma obat tidur yang dikonsumsi, bagaimana untuk mengatasi? Dia tidak bisa tidur, dia akhirnya minum obat-obat terlarang supaya dia merasa berada di awang-awang, berada dalam keadaan yang tenang damai karena mengandalkan obat terlarang. Kan sungguh sangat membahayakan. Inilah ciri yang kelima, orang yang artinya mencintai dirinya sendiri.
Ciri yang keenam, saudaraku, adalah orang yang mencintai dirinya selalu merasa superior. Dia merasa yang terhebat, yang luar biasa, yang paling super. Padahal saudaraku, kita harus sadari, di atas langit masih ada langit. Ini adalah ungkapan, sehebat apapun seseorang, pada akhirnya akan ada yang lebih hebat. Karena semuanya ada waktunya, semuanya ada saatnya, semuanya ada timingnya. Jadi kita tahu kita bukan siapa-siapa. Dan yang terakhir, ciri orang yang mencintai dirinya sendiri, mereka tidak memiliki rasa empati. Jangankan memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati aja tidak ada. Mereka biasanya selalu antipati. Antipati artinya tidak mau tahu. Karena apa? Dia tidak bisa memang menyalurkan, mengeluarkan energi kebaikan, energi yang tulus dari dirinya untuk peduli, untuk perhatian kepada sesamanya. Karena fokusnya dirinya sendiri, aku. Jadi bagaimana timbul rasa empatinya? Simpatinya saja susah untuk dikeluarkan. Kalaupun dia bisa mengekspresikan, menyatakan sifat empatinya, simpatinya, biasanya ada udang di balik bakwan itu, saudara. Enak ya kalau ada udang di balik bakwan. Maksud saya ada udang di balik batu. Artinya ada maksud-maksud terselubung. Ada niat-niat tersembunyi yang hendak disampaikannya. Jadi inilah sifat-sifat orang yang mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kita orang Kristen yang kita mau hidup dituntun, dipimpin, dipenuhi oleh kebenaran, kita harus menjauhi sifat yang satu ini. Sifat di mana memang sudah menjadi keadaan orang di akhir zaman ini. Ada beberapa orang, ada bagian orang yang memiliki sifat ini. Tetapi jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada kebenaran yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita memiliki sifat ini. Kita jauh-jauhkan ini, kita buang ini, kita tinggalkan. Bahkan kalau sempat muncul, datang dalam diri kita, mau menggerogoti hidup kita, kita kembali kepada kebenaran bahwa kita bisa mencintai diri sendiri hanya dalam kondisi yang positif. Supaya tujuannya adalah kita merawat, memelihara, melindungi diri kita, sehingga pada akhirnya kita bisa mengasihi sesama kita. Karena itulah hukum yang terutama selain kita mengasihi Tuhan Allah kita. Itu sebabnya semoga firman ini, renungan ini menginspirasi kita. Biarlah kita tinggalkan, buang sifat mencintai diri sendiri secara negatif. Karena itu sangat merugikan kepada diri kita, juga kepada orang lain. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.